Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistia Prayoga dengan NPM 201270112. Ya, saya di sini ingin membahas tentang Al-Qard, pelajaran lembaga keuangan syariah. Ya, seperti yang kita ketahui, ajaran Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, kuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal. Dalam menjalankan usahanya dalam mencari rezeki dilarang adanya riba dan dianjurkan untuk memanifestasikan sejumlah nilai-nilai akhlakul karimah seperti tolong menolong sesuai dengan prinsip at-ta'awun adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam. Prinsip tolong menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama. Karena dengan tolong menolong kita dapat membantu satu sama lain. Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong menolong adalah dalam akad qard, yakni qardul hasan. Akad qard merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank syariah. Perjanjian qard adalah perjanjian pinjaman. Perjanjian qard merupakan suatu perjanjian yang dimana kreditor memberikan pinjaman kepada pihak yang akan meminjam dan akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Qardul hasan merupakan perjanjian qard untuk tujuan sosial. Pengertian al-qardu secara etimologi, kata qardul berasal dari qard, berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, pemberi pendahuluan pinjaman dengan cara al-qard lebih berkenan bagi Allah daripada memberi sodaqoh. Ini merupakan keterangan yang sah dan tidak perlu diragukan lagi, serta merupakan sunnah Nabi SAW dan ijma'ul ulama. Secara terminologi, al-qardul hasan ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Dalam hal ini, si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman dari yang telah dipinjamnya dan tidak memberikan keuntungan finansial. Rukun dan ketentuan syariah. 1. Rukun al-qardul hasan. Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah al-qardul hasan dan tentulah memiliki rukun. Ialah A. Orang yang meminjam pinjaman atau muktarik. B. Pihak yang memberi pinjaman. C. Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman. D. Ijab qabul, perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberikan barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman. 2. Ketentuan syariah ialah A. Pelaku harus cakap hukum dan balik. B. Objek akad yaitu A. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pengembaliannya. B. Peminjaman diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. C. Apabila memang pinjaman mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian. D. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau saling rela dalam memberikan pinjaman. Syarat-syarat al-qardul al-hasan. 1. Pihak yang meminjam. A. Layak menjalankan perniagaan adalah orang yang syah menurut syarat untuk melakukan muamalah walaupun orang tersebut buta, akan tetapi ia tetap sah menjalankan perniagaan dan boleh meminjam. B.
mampu membayar kembali, artinya setiap orang yang meminjam harus mengembalikannya setelah apa yang disepakatinya. C. Orang yang bangkrut. Orang yang telah diketahui bangkrut dalam suatu usaha diharuskan memohon pinjaman karena orang yang bangkrut itu masih mampu mengurus hartanya. D. Meminjam untuk pembelanjaan hidup. Apabila kebutuhan tidak mencukupi dari hasil penghasilannya, maka diperbolehkan untuk mohon pinjaman pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Pihak yang memberi pinjaman. A. Ahlil tabarru. B. Pemilik yang benar. 3. Dana. Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, memiliki kesempurnaan dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad. 4. Ijab kabul. Lafaz akad adalah ijab kabul. Ijab kabul merupakan gabungan dari dua kata, ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Yang dimaksud dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad tersebut sudah berlangsung. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.